dalam keadaan sehat, bisa kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar masih lanjutan tema 1, yaitu subtema 2 pembelajaran 1 tentang keberagaman budaya tetapi satu bangsa. Buka buku halaman 65 ya, ini ya. Ini sebelum kita masuk ke materi beragam budaya tetapi satu bangsa, akan Bapak jelaskan dulu di sini kebersamaan dalam keragaman ya. Mari kita simak sama-sama anak-anak ya, perhatikan jangan seksama ya. Nah. Ya, mari anak-anak simak video ini. Ini tentang cerita keragaman yang menyenangkan. Ya, di sini ada Nina dan teman-temannya sekelas gembira sekali karena akan berkunjung ke tempat produksi angklung ya. Di sana mereka akan melihat cara pembuatan angklung. Mereka juga akan belajar memainkan angklung ya. Nah, setelah sampai di tempat pembuatan angklung, Nina dan teman-temannya Nina dan teman-temannya makan siang bersama terlebih dahulu. Sebelum makan, mereka berdoa menurut agama masing-masing. Joni dan teman-temannya yang berbeda agama, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Konghucu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, dan ada yang beragama Islam ya. Mereka berdoa sesuai atau menurut agamanya mereka masing-masing ya. Kemudian setelah selesai makan siang, mereka dipandu oleh pemandu wisata menuju tempat pembuatan angklung. Nah, pemandu mengajak Nina dan teman-temannya berkeliling untuk melihat proses pembuatan angklung. Dan dari awal hingga selesai, pemandu juga memberikan penjelasan pada setiap proses yang dilihat Nina dan teman-teman. Pada akhir kunjungan mereka diajarkan cara memainkan angklung. Setelah itu mereka diajak tampil di atas panggung untuk memainkan angklung bersama-sama. Nina dan teman-teman merasa puas dan gembira. Mereka mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru. Nah, kekompakan Nina dan teman-teman membuat kunjungan menjadi lebih menyenangkan. Kita lanjut ya. Dari cerita Nina dan teman-temannya tadi, ini ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, ada berapa paragraf pada teks tersebut? Pertanyaan kedua, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada masing-masing paragraf ya. Nah, oke, ingat ya, sebelum kalian mencari gagasan pokok, kalian harus ingat dulu, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas pada suatu bacaan ya. Ide utama yang dibahas pada suatu bacaan sudah dipelajari atau sudah diberikan materi pada subtema 1 yang lalu ya. Kemudian gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah uraian atau kalimat penjelas untuk gagasan pokok. Ya. Jadi untuk gagasan pendukung ini lebih dari 1 kalimat ya. Bisa 2 atau bisa 3, tetapi kalau gagasan pokoknya hanya 1, yaitu hanya ada ide utama yang dibahas pada suatu bacaan, kemudian dijelaskan oleh gagasan pendukung ya. Oke, untuk pertanyaan tadi jangan dijawab. Kita akan buka halaman 66. Itu ada tema bermain bunyi ya. Itu ada cerita judulnya bermain bunyi. Di bermain bunyi ada beberapa paragraf ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 ya. Pada halaman 66 itu ada 6 paragraf pada judul ya, yaitu bermain bunyi ya. Kalian hanya cari saja, tidak perlu dikerjakan ya, untuk sekedar pemahamannya saja, untuk tentang ide utama dan gagasan pendukung ya. Paham? Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke. Ini paragraf pertama ya, dengan cerita Nina dan teman-temannya tadi. Ini Nina dan teman-teman sekelas gembira karena akan berkunjung ke tempat produksi angklung. Di sana mereka akan melihat cara pembuatan angklung, titik ya. Mereka juga akan belajar memainkan angklung, titik. Nah, gagasan pokok, ini contoh ya, gagasan pokok kunjungan Nina dan teman-teman ke tempat produksi angklung ya. Terdapat di mana ini pada kalimat berapa? Gagasan pokoknya? Yuk.
Dan tahu? Ya kita ya. Kunjungan Nina dan teman-teman ke tempat produksi angklung ya. Ini adalah gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya ya, cara membuat angklung, cara memainkan angklung, ini adalah gagasan pendukung, walaupun tidak diambil dari satu kalimat full ya, satu kalimat full dari titik ke titik, tapi ini sudah bisa mewakili cara membuat angklung dan cara memainkan angklung. Ini sudah mewakili dalam sebuah gagasan pendukung ya. Nah sekarang carilah olehmu gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf yang lain, yaitu buka halaman 66. Kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada paragraf yang lain pada halaman 66 ya. Ya, untuk kita belajar ya. Oke, silakan dicari dulu. Pada kelas pembelajaran yang lalu sudah tahu kan bagaimana cara memainkan alat musik ya. Tadi alat musik kita bahas adalah angklung ya, angklung. Nah, jika kita memainkan alat musik akan menghasilkan bunyi. Ya, jika kita memainkan alat musik akan menghasilkan bunyi ya, bunyi. Nah, bunyi yang dihasilkan oleh alat musik akan kita dengar menggunakan telinga kita ya. Bunyi yang dihasilkan alat musik akan kita dengar menggunakan telinga kita. Oke. Tadi kita dengarkan adalah tentang telinga kita. Alat pendengar itu telinga kita, yaitu indera pendengaran ya. Sekarang kita bahas indera pendengaran. Oke, kita mendengar dengan telinga. Bunyi dari sumber bunyi akan merambat melalui benda padat, cair atau gas hingga ke telinga ya. Jadi ada tiga medium atau tiga media ya yang bisa merambat melalui benda, yang bisa merambat yaitu benda padat, cair atau gas sehingga bunyi itu bisa sampai ke telinga kita ya. Nah, bagian-bagian telinga manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya, oke. Kita lanjut materinya. Oke. Ini bagian-bagian telinga ya. Yang pertama ada telinga luar, ada daun telinga berfungsi menangkap bunyi ya. Ini daun telinga yang berfungsinya menangkap bunyi. Kemudian ada liang telinga. Ini ada liang telinga yang bagian dalam. Ada liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke gendang telinga. Ini fungsi dari liang telinga ini adalah berfungsi meneruskan bunyi ke gendang telinga ya. Nah, kemudian di sini ada telinga tengah. Ini ada telinga tengah. Telinga tengah yang terdapat di bagian tengah, yaitu tulang pola pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Yaitu fungsinya ya. Fungsi dari telinga tengah itu adalah berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea, ya. Kemudian telinga dalam, ada telinga dalam, ya. Telinga dalam ini ada saluran setengah lingkaran. Ini ada saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Fungsinya itu membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Di sini ada saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Nah, fungsi dari saraf pendengaran ini yang terdapat di ujung itu fungsinya berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Jadi respon otak. Ketika mendengar bunyi otak kita merespon ya. Kemudian yang di lingkaran sini ini namanya koklea. Nah, koklea berfungsi menerima dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Jadi disinilah yang berperan yaitu koklea. Ia menerima dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Kemudian ada lagi berfungsi menghubungkan telinga tengah dengan taring. Fungsi yang kedua dari koklea itu berfungsi menghubungkan telinga tengah dengan taring. Nah, kemudian yang terakhir ada gendang telinga. Gendang telinga berfungsi menerima bunyi dan telinga luar dari telinga luar dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Jadi gendang telinga ini berfungsi menerima bunyi dari telinga luar dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Sekarang kita akan mempelajari cara kerja telinga ya. Cara kerja telinga. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga masuk melalui liang telinga. Ya. Gelombang
melalui liang telinga, menggetarkan gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Bunyi ditangkap koklea dan dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Kemudian otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Inilah proses cara kerja telinga. Ya. Nah, ini cara merawat telinga. Ya. Telinga perlu kita rawat ya agar atau supaya bunyi yang kita tangkap itu utuh ya, jelas. Bersihkan telinga dengan teratur. Bersihkan telinga dengan teratur menggunakan kipas yang bersih ya. Jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda tajam. Jika ada suara yang memekakkan telinga, segera tutup kedua telinga kita ya, atau kedua lubang telinga. Kemudian gangguan pada telinga, otitis media. Ini gangguan pada telinga ya, otitis media, yaitu peradangan pada telinga tengah. Penyebabnya kuman yang membentuk nanah pada rongga telinga ya. Ini ada otitis media, itu peradangan pada telinga tengah. Penyebabnya kuman yang membentuk nanah pada rongga telinga kita. Ini ada gangguan ya. Kemudian otosklerosis, kelainan pada pertumbuhan tulang pendengaran. Ini adalah kelainan pada pertumbuhan tulang pendengaran. Yang ketiga adalah tuli ya. Semoga kita tidak mengidap penyakit ini, yaitu tuli ya. Tuli yaitu berkurangnya kemampuan mendengar. Ini ada cerita tentang keberagaman, yaitu hari raya ya. Hari raya ada di ceritanya, pemerannya ada Tony, ada Deli, ada Nina, ada Johnny, ada Made dan ada Lenny ya. Ini mereka akan bercerita. Si Tony akan bercakap, teman-teman, aku ingin tahu apa saja hari raya yang kalian rayakan menurut agama kalian ya. Kemudian kalau aku, katanya kalau aku kata si Tony, dan keluargaku selain merayakan hari raya Natal, kami juga merayakan hari Paskah ya. Kemudian Deli, kalau aku kata si Deli dan keluargaku merayakan hari raya Idul Fitri, kami juga merayakan hari raya Idul Adha ya. Itu loh hari saat umat Islam melakukan kurban. Kemudian Nina, keluargaku selalu pulang kampung menjelang hari raya Idul Fitri loh. Ini Deli dan Nina sama agamanya, yaitu agama Islam ya. Kemudian ada Johnny, aku juga suka pulang kampung. Seru ya perjalanan pulang kampung. Bagaimana dengan kamu, Made? Sama, aku dan keluarga juga suka pulang kampung untuk perayaan Galungan. Dari percakapan teman-teman Doni tadi ya, tersebut apa yang sedang mereka bicarakan ya. Kalau di Indonesia ada beberapa agama yang diakui ya. Kemudian yuk kita pelajari tentang agama, tempat ibadah, kitab suci dan hari raya. Ini ada beberapa agama ya, ada agama ini Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu ya. Ini ada tempat ibadah, kitab suci dan hari raya. Kalau tempat ibadah Islam itu masjid, kitab sucinya Al-Quran. Hari raya apa saja? Ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, Maulid Nabi dan Isra Mi'raj ya. Kalau Kristen, tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Alkitab, hari rayanya apa saja? Hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Katolik, tempat ibadahnya sama gereja juga, kitab sucinya Alkitab, hari rayanya hari Natal, hari raya Agung, hari Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih, sama ya antara Kristen dengan Katolik. Kemudian ada agama Hindu, tempat ibadahnya Pura, kitab suci agama Hindu adalah Weda. Hari raya agama Hindu yaitu hari raya Nyepi, hari Saraswati dan hari Pangerwesi ya. Hari raya Nyepi, hari Saraswati dan hari Pangerwesi. Untuk agama Buddha, tempat ibadahnya wihara, kitab sucinya
Tripitaka, hari raya, hari Waisak, hari Asada, hari Kartina. Kemudian yang terakhir agama Konghucu. Tempat ibadahnya, tempat ibadah Konghucu adalah kelenteng. Kitab sucinya adalah Sisnu Wujing, ya, Sisnu Wujing. Hari rayanya tahun baru Imlek dan Cap Gome. Perbedaan agama bukan penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai, toleransi dan kerjasama merupakan sikap yang harus kita laksanakan. Toleransi adalah sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Kalian simak dan pahami, buat ringkasan dan atau rangkuman di buku tulis ya.